Bayangkan, kalau negara ini tidak punya pemimpin saat perang, siapa yang akan menyelamatkannya? Saat Soekarno-Hatta ditangkap, justru bukan tokoh populer yang maju, tapi seseorang yang mungkin belum pernah masuk ke buku pelajaranmu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Levina Yamanda dari kelas 1281. Di video kali ini, aku bakal meresensikan buku Syafruddin Prawiranegara, Biografi Pemikiran Islam Indonesia, dan mengajak kalian untuk menyelami pemikiran tokoh besar yang selama ini mungkin terlupakan. Siapa itu Syafruddin Prawiranegara? Ia bukan sekedar tokoh sejarah, tapi penyelamat Republik di saat paling genting. Saat Soekarno-Hatta ditawan Belanda, Syafruddin tampil memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia demi menjaga nyalanya kemerdekaan tetap hidup. Tapi, ia juga bukan politikus biasa. Ia cerdas, religius, dan teguh dalam prinsip. Di masa damai, ia dikenal sebagai Menteri Keuangan yang berani dan Gubernur Bank Indonesia yang bersih dari korupsi. Kalian tahu nggak kalau Syafruddin itu punya julukan yang melegenda? Julukan ini lahir dari kebijakan paling nekat dan fenomenal di awal kemerdekaan, yaitu memotong uang. Ya, pada tahun 1950, Syafruddin memangkas nilai uang kertas pecahan besar menjadi separuhnya. Separuh tetap berlaku dan separuhnya lagi ditukar dengan obligasi negara. Tujuannya untuk menekan inflasi yang menggila dan menyatukan sistem keuangan nasional. Walau kontroversial, langkah ini sukses loh menyelamatkan ekonomi muda Indonesia. Pemikiran ekonomi Islam Syafruddin. Bagi Syafruddin, ekonomi bukan cuma hitung-hitungan uang, tapi cara membangun keadilan sosial. Ia percaya bahwa nilai-nilai Islam seperti zakat, larangan riba, dan etika bisnis harus jadi bagian dari sistem ekonomi negara. Tapi, ia juga realistis pemikiran Islam harus diterapkan dengan logika dan akal sehat. Ia menolak sistem yang terlalu kapitalis maupun terlalu sosialis dan memilih jalan tengah ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, membela petani dan buruh, serta menolak keserakahan yang merusak tatanan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, Syafruddin bukan hanya penyambung nyawa Republik, tapi juga pemikir Islam yang berani, jujur, dan jauh melampaui zamannya. Di tengah krisis, ia tidak hanya bicara, tapi bertindak lewat gunting uang, lewat pemikiran ekonomi yang adil yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa hadir di ruang kebijakan, bukan hanya di mimbar. Pahlawan sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang mengambil resiko demi rakyat. Dan buku ini jadi pintu untuk mengenal salah satunya. Jangan biarkan nama besar seperti ini hilang dari ingatan kita.